Hai guys, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen berbasis lingkungan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, ada Alan Ken Alexandro, Francisca Pania, Lydia Elistalia, Marcelina Elza, dan Yuma Bavo Carolas. Oke, kita langsung masuk ke penjabaran materi. Yang pertama ada manajemen hijau dan manajemen berkelanjutan. Supaya penjabarannya lebih jelas, di video kali ini kami akan menjabarkannya dalam bentuk contoh-contoh. Siapa di sini yang tidak mengenal Coca-Cola? Coca-Cola merupakan perusahaan minuman ringan terbesar di dunia yang menerapkan green management. Coca-Cola menerapkan kebijakan bahwa semua mesinnya bebas dari HFC. Pada tahun 2015, Coca-Cola menetapkan kebijakan bahwa semua vending dan cooler mesinnya di seluruh dunia harus bebas dari HFC atau hydrofluorocarbon, yang tujuan utamanya untuk mengurangi sebanyak mungkin terjadinya emisi gas rumah kaca atau greenhouse emissions yang disebabkan oleh CFC atau chlorofluorocarbon. Contoh selanjutnya adalah CEO Jeffrey Immelt yang merupakan CEO dari General Electric Company yang membangun inisiatif yang disebutnya dengan Eco-Imagination atau salah satu program yang secara luas sebagai bagian dari perusahaan hijau. Inisiatif ini dapat menghemat biaya sebesar 100 US dollar dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca perusahaan sebesar 30%. Semakin tahun, semakin banyak perusahaan yang menerapkan manajemen berbasis lingkungan atau green management dengan memperhatikan dampak organisasi terhadap lingkungan alam. Contoh selanjutnya, dengan adanya pemberian kode pada plastik daur ulang, dan salah satu perusahaan di Indonesia yang menerapkan penggunaan kode ini pada kemasan air mineralnya adalah PT Aqua Golden Mississippi. Yang selanjutnya adalah kode dan arti pada kemasan plastik. Yang pertama ada PET atau polyethylene terephthalate yang memiliki arti bahwa plastik jenis ini hanya dapat digunakan sekali saja atau sekali pakai. Plastik jenis ini banyak digunakan pada botol kemasan air mineral. Yang kedua ada HDPE atau High Density Polyethylene yang mana artinya plastik jenis ini hanya dapat digunakan sekali saja atau sekali pakai. Plastik jenis ini banyak digunakan untuk pada botol obat dan botol kosmetik. Kode yang ketiga ada PVC atau polyvinyl chloride, yang mana plastik jenis ini merupakan zat yang paling berbahaya dan sulit untuk didaur ulang. Biasanya plastik jenis ini digunakan untuk pipa bangunan dan botol sampo. Kode yang keempat ada LDPE atau Low Density Polyethylene, yang mana plastik jenis ini merupakan plastik yang baik digunakan untuk menyimpan makanan seperti kantong plastik, tutup plastik, dan sebagainya. Kode yang kelima ada PP atau polypropylene atau polypropen, yang mana plastik jenis ini merupakan bahan plastik terbaik untuk tempat makanan dan minuman. Plastik jenis ini banyak digunakan pada botol minuman. Yang selanjutnya yang keenam ada PS atau polystyrene. Plastik jenis ini biasa kita kenal sebagai plastik styrofoam atau tipe bahan yang sulit untuk didaur ulang. Tipe atau kode yang terakhir adalah kode Other, yang mana tipe plastik jenis ini merupakan tipe plastik polikarbonat yang mengandung bisphenol A yang berpotensi untuk merusak hormon. Ada beberapa pendekatan yang hanya dapat digunakan untuk menjadi organisasi yang lebih ramah lingkungan. Ada 4, yaitu pendekatan hukum, pendekatan pasar, pendekatan stakeholder, dan pendekatan aktivis. Yang pertama ada pendekatan hukum. Pendekatan ini yang hanya berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pertanggungjawaban sosial sebuah organisasi. Yang kedua ada pendekatan pasar, yang mana pendekatan ini memperhatikan tuntutan konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada pendekatan stakeholder, yang mana pendekatan atau tuntutan bagi pemangku kepentingan dalam merespons organisasi secara baik dengan meliputi banyak pihak. Yang terakhir yaitu pendekatan aktivis, merupakan pendekatan organisasi yang menghormati dan melestarikan bumi beserta sumber daya alam yang dimiliki. Kita lanjut ke bagian A, yaitu faktor yang mempengaruhi. Di Indonesia sendiri, sebagai negara tropis yang kaya akan energi terbarukan, namun Indonesia ini, meskipun dia memiliki banyak energi yang terbarukan, namun Indonesia sendiri ini belum bisa memanfaatkan energi terbarukan ini semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala seperti harga komponen panel surya yang sangat mahal dan komponen pengolah panas bumi kualitas tinggi yang tentunya juga memiliki harga yang sangat mahal. Ada 3 hal kecil yang dapat meningkatkan keramahan lingkungan.
Yang pertama yaitu reuse atau menggunakan kembali, yang kedua itu recycle atau mendaur ulang, dan yang ketiga ada reduce yaitu mengurangi. Ada 3 contoh faktor yang baik yang mempengaruhi. Yang pertama, sebuah perusahaan di Jawa menjangkau berbagai daerah dengan menggunakan kereta, yang mana hal ini memberikan dampak pada pengurangan konsumsi bahan bakar. Yang kedua, adanya faktor penegakan hukum oleh suatu negara. Aturan yang sudah ditetapkan dan diberlakukan harus terlaksanakan tergantung pada pengelola organisasi, penegak hukum, masyarakat, dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga, di Pulau Jawa, para nelayan berupaya mengurangi pemakaian pupuk kimia dengan cara mencampurkan pupuk kandang dan pupuk kompos. Dengan mencampurkan pupuk kandang dan pupuk kompos ini, sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas dari tanaman. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu mengejar komitmen. Yang dimaksud dengan komitmen adalah sebagai suatu indikator dan suatu faktor yang berkaitan dengan rasa percaya seseorang kepada nilai-nilai tujuan dari suatu organisasi. Komitmen itu sendiri merupakan suatu keadaan individu di mana individu menjadi sangat terikat oleh tindakannya. Sebuah organisasi dapat menunjukkan komitmennya terhadap green management dengan mengejar pencapaian standar internasional yang dikembangkan lembaga swadaya masyarakat untuk standarisasi. Contoh dari lembaga swadaya masyarakat adalah adanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang bernama Greenpeace. Setiap organisasi harus meminimumkan efek kegiatan organisasinya terhadap lingkungan dan secara berkelanjutan meningkatkan kinerja lingkungannya. Contohnya seperti menciptakan komunikasi yang baik dengan sesama karyawan, melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan, dan yang terakhir adalah memenuhi hak para karyawan. Kita masuk yang ke selanjutnya yaitu C, yaitu masalah-masalah lingkungan global. Masalah-masalah lingkungan global ini sebagian besar dipengaruhi oleh berkembangnya populasi dunia. Pertumbuhan populasi yang tidak terkendali mengakibatkan atau menyebabkan berbagai masalah, antara lain semakin banyaknya alih lahan dari hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman atau industri, kebutuhan energi untuk industri maupun transportasi juga semakin besar. Yang selanjutnya adalah D, manajemen berkelanjutan. Manajemen berkelanjutan adalah manajemen organisasi perusahaan yang mengambil konsep-konsep dari pembangunan berkesinambungan dengan fondasi utama pada menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan menyintesiskan ke dalam konsep-konsep manajemen. Dari definisi ini, manajemen berkelanjutan telah diciptakan untuk definisikan sebagai penerapan praktik-praktik berkelanjutan untuk kategori. Kita masuk ke yang selanjutnya yaitu E atau bisnis berkelanjutan. Bisnis berkelanjutan adalah organisasi bisnis atau perusahaan yang memastikan bahwa semua aktivitas dan proses produksinya sangat mempertimbangkan dan peduli dampaknya terhadap sosial dan lingkungan sekaligus untuk menjaga berlanjutan tetap memperoleh keuntungan. Bisnis yang berkelanjutan adalah identik dengan 3P, yaitu People, Planet, and Profit. 1. Faktor pendorong perusahaan untuk mengimplementasikan bisnis yang berkelanjutan. Faktor utama yang mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan bisnis yang berkelanjutan yaitu 1. Kepatuhan terhadap regulasi, 2. Pengelolaan resiko atau reputasi internasional, yang ketiga, pengurangan biaya dan efisiensi. Di Indonesia, regulasi terkait dengan penerapan dan pengungkapan bisnis yang berkelanjutan antara lain 1. Regulasi BAPEPAM yang mewajibkan pengungkapan aktivitas CSR dalam laporan tahunan sejak tahun 2005. UU PT nomor 40 tahun 2007. 3. Semua BUMN diwajibkan mengalokasikan 1-3% dari laba bersih untuk membiayai program pengembangan masyarakat dan menyerahkan laporan terpisah yang sudah diaudit. Yang kedua ada mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. 3 kelompok besar yang bisa dijadikan pedoman untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan. A. Dari sisi strategi dan pengawasan. B. Dari sisi eksekusi dan asosiasi. C. Dari sisi kinerja dan pelopor kinerja perusahaan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu faktor pendorong keberlanjutan. Setiap perusahaan memiliki alasan berbeda dalam mengimplementasikan bisnis yang berkelanjutan. Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong implementasi strategi berkelanjutan perusahaan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!